Shalom, senang kembali bersama saudara dalam program Deep Talk with Pase, Tadarusan Alkitab kita. Pada kesempatan ini kita akan masuk dalam pembacaan kitab baru ya di Perjanjian Lama, kitab keempat, yakni kitab Zefanya. Kitab Zefanya ini hanya ada 3 pasal, jadi mungkin kita bisa selesaikan setiap hari 1 pasal. Dan di hari Rabu ini kita coba membaca Zefanya pasal 1. Saya berharap semuanya dalam kondisi yang sehat, terus antusias dalam membaca Alkitab. Sebab meskipun cuma membaca Alkitab, percayalah firman Tuhan akan tergenapi bahwa iman tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau Bapak, Ibu, dan saya imannya semakin luar biasa, maka tentu hidup kita akan semakin luar biasa. Dan punya iman yang luar biasa itu hanya dari membaca Alkitab. Saudara ke gereja, saudara jago nyembah Tuhan, saudara setiap hari berpuasa bahkan, nggak akan membuat iman bertumbuh. Sebab yang membuat iman bertumbuh, kata Alkitab saya, hanya dari mendengarkan firman Kristus. Jadi siapkan dirimu, kita satu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, pada malam hari ini kami boleh masuk dalam kitab Zefanya pasal yang 1. Dan bicara kepada kami, agar setiap kami yang mengikuti program Tadarusan Alkitab ini semakin paham, dan akhirnya bisa menyikapi hidup kami ini semakin hari semakin indah di mata Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita coba membuka Zefanya pasal 1. Dan ngomong-ngomong Zefanya itu di Perjanjian Lama, jadi jangan buka di Perjanjian Baru, nggak akan ketemu. Ya, kitab Zefanya pasal yang pertama. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya, kita membaca kitab Zefanya pasal 1, saudara ya. Kita coba rapikan dulu. Zefanya pasal yang pertama. Ya, ayat 1 ya, kita baca bersama-sama. Firman Tuhan yang datang kepada Zefanya bin Kushi, bin Gedalia, bin Amaria, bin Hizkia, dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Judul penghukuman pada hari Tuhan. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan, aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan. Namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu,
Aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana tuan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu, demikian firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan dari perkampungan baru, dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Merataplah, hai penduduk perkampungan lumpang, sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor, dan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya. Dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat, maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan meminum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu. Hari kesusahan dan kesulitan. Hari kemusnahan dan pemusnahan. Hari kegelapan dan kesuraman. Hari berawan dan kelam. Hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta. Sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Ini salah satu nubuatan akhir zaman kalau menurut saya. Jadi meskipun ini bisa multidimensi, dalam artian Jefanya ketika mendapatkan nubuatan ini, dia menyampaikan sebuah nubuatan yang dulu mungkin sudah pernah terjadi atas Yerusalem dalam konteks kecil. Tapi ketika kita ini membacanya dalam skup yang luas, dalam kacamata yang lebih global, maka ini tentu bicara mengenai akhir zaman. Ya. Bayangkan Tuhan sudah mengingatkan bahwa Tuhan akan menghukum bumi sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi, mestinya kita yang dapat pertinggalnya tentang nubuatan ini, hari ini kita baca, nah kita mestinya jadi manusia yang lebih bijak dong. Manusia yang lebih waspada dong. Tapi entah kenapa kan kita tidak terlalu pedulikan. Jadi saya kadang-kadang agak dilema gitu. Orang Kristen kalau ditanya, apakah Alkitab itu firman Tuhan? Ya, saya percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Tapi ayat-ayat yang jelas banget seperti Jefanya ini bicara soal akhir zaman. Bicara bagaimana Tuhan menghukum. Bicara tentang suatu hari yang disebut dengan harinya Tuhan. Orang Kristen kebanyakan nggak terlalu pedulikan hal itu. Allah nanti aja lah. Itu mungkin salah tafsir lah. Bahkan banyak gereja yang tidak mengajarkan soal akhir zaman. Sehingga orang-orang Kristen yang berjemaat di gereja itu ya tidak paham doktrin akhir zaman. Nggak mengerti bahkan akhir zaman. Dipikir akhir zaman ya hari-hari yang sekarang ini gitu. Ya. Akhir zaman itu ya hari-hari menjelang kita mati lah gitu. Nah saudara, perhatikan baik-baik. Di ayat 2 saja, aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Disapu bersih. Nah tergantung saudara menafsirkannya dalam kacamata apa. Dalam kacamata ini hanya untuk Israel, berarti muka buminya ya muka bumi Israel saja, Yerusalem saja. Dan kalau ini yang ditafsirkan, jelas nggak pernah terjadi sepanjang sejarah. Meskipun pernah Yerusalem itu dikosongkan karena orang Israel dibuang ke Babel, di mana nubuatan Hagai, ya, Maleaki, Zakaria tentang akhir zaman di beberapa hari yang lalu sudah kita bahas. Ya. Tapi kan nggak pernah ada fakta sejarah yang mengatakan Tuhan sudah
membunuh semua burung, semua manusia, menyapu bersih manusia, ikan-ikan di laut sekitar Yerusalem. Nggak ada bukti sejarah pernah terjadi hal seperti itu. Jadi tentu tergantung kacamata kita dalam membaca ayat ini. Nah, kalau saya membacanya lebih dalam skop yang luas. Meskipun ini adalah nubuatan Tuhan untuk disampaikan Jefanya kepada orang Yehuda. Karena Jefanya hidup di negeri Yahudi, bukan di Israel. Jadi beberapa nabi ini bukan nabi yang bernubuat atas seluruh Israel. Ada beberapa nabi yang hanya melayani Tuhan di wilayah Israel. Jadi 10 suku di utara. Ada nabi yang melayani di Yehuda, saudara. Jadi ya tergantung ya, bagi kita akhirnya memahami meskipun 10 suku di utara itu tidak dianggap bagian dari Israel oleh bangsa Yahudi, tapi faktanya di zaman Perjanjian Lama ada nabinya Tuhan, penyambung lidahnya Tuhan yang diutus melayani Israel, bukan Yehuda. Nah, jadi kalau saya membaca ayat-ayat ini, ya meskipun Jefanya hidup di zaman yang ribuan tahun yang lalu dan dia bernubuat bagi bangsa Yahudi, nah bagi saya ini nubuatan yang dalam konteks nanti. Sebab kalau saya menafsirkan, saya sudah mengatakan berkali-kali, saya itu ya kalau bisa ditafsirkan literal, apa adanya ya apa adanya aja. Nggak usah pakai makna-makna simbolik, alegoris dan lain sebagainya. Ya makna apa adanya aja. Dan saya mengatakan bahwa Tuhan itu akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Ini saya tafsirkan literal. Saudara mau mengikuti saya, tidak sepakat, itu saya kembalikan sama saudara. Silakan bawa dalam doa. Tapi kalau saya berusaha, ya ini bisa ditafsirkan literal. Karena dalam imajinasi saya, dalam benak saya, memang ada waktunya nanti. Alkitab mengatakan berkali-kali di tempat yang banyak bahwa langit dan bumi ini akan lenyap, akan hancur. Ada harinya Tuhan akan menghukum bumi ini. Jadi kalau ada banyak nubuatan bahwa Tuhan akan menghukum bumi ini kembali nanti, dan langit dan bumi ini akan lenyap, maka apa yang disampaikan oleh Zefanya ribuan tahun yang lalu bahwa aku akan menyapu manusia dan hewan, aku akan menyapu burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, itu sesuatu yang pasti akan terjadi dan masuk akal saya. Ketika langit dan bumi ini lenyap, ya semua yang ada di bumi otomatis kan lenyap. Tapi menariknya di sini, meskipun kalimat-kalimatnya itu mengerikan, aku akan merebahkan orang-orang fasik, melenyapkan manusia di atas muka bumi, ya. Tapi perhatikan, ya. Ada janji Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Ayat 5. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit. Orang yang sinkritisme. Tentara langit itu berarti ya menyembah malaikat, menempatkan malaikat lebih tinggi, atau mungkin menyembah juga kuasa-kuasa jahat. Ya, karena banyak kan ya orang-orang yang satu sisi percaya kepada Adonai, kepada Tuhan, pada Yesus mungkin. Tapi sisi lain juga percaya sama dewa-dewi, sama malaikat. Ada banyak gereja yang lebih menekankan karya malaikat Gabriel, malaikat Mikael, dan lain sebagainya. Itu bagi saya ya nggak tepat. Malaikat adalah pesuruh Tuhan. Jadi konyol kalau kita menyembah atau menempatkan malaikat itu jauh lebih tinggi daripada yang memang faktanya gitu. Ya malaikat bagi saya hanya makhluk ciptaan. Memang hari ini ditempatkan di surga, karena di surga sepertinya malaikat lebih luar biasa daripada kita. Tapi kan tempat kita bukan di bumi. Kita kan cuma sementara sebagai musafir di bumi. Tuhan berjanji nanti kita juga ada bersama dengan Dia. Dan ketika hari itu tiba, bagi saya, kita dan malaikat ya sederajat lah, sama lah gitu. Bahkan kita mungkin akan lebih hebat. Kenapa? Karena kita punya tubuh kebangkitan, kita punya tubuh kekekalan, sedangkan malaikat tidak punya tubuh. Malaikat hanya makhluk roh saja. Ya, jadi ya ada waktunya nanti ya. Jadi Bapak Ibu, ngapain kita
memposisikan diri sebagai yang mengidolakan malaikat A, B, C, D, E. Mendingan mengidolakan Tuhan yang memang menciptakan mereka dan Tuan dari para malaikat ini. Jadi, meskipun Tuhan berjanji, Tuhan berkata spesifik kepada Yerusalem dalam hal ini, ya. Tapi isinya jelas bicara mengenai zaman nanti dan juga pesannya itu menarik, saudara. Jadi meskipun Tuhan berjanji atau berkata bernubuat akan menghukum, membunuh, membinasakan, melenyapkan semua manusia. Tapi ayat 7 dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah sebab hari Tuhan sudah dekat. Ya. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Maka jadilah undangannya Tuhan ketika hari Tuhan itu tiba. Ya. Jadi dalam ekspresinya ayat 7 berdiam dirilah dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi adalah senantiasa dalam kepakan sayapnya. Itu bahasa lagu. Gandol Gusti. Itu bahasa lagu juga, lagu pujian bahasa Jawa. Ya. Jadi kita harus dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita tidak jadi bagian dari manusia yang dilenyapkan Tuhan di harinya Tuhan nanti. Ya. Tuhan akan menguduskan kita dan menjadikan kita undangannya. Untuk apa? Menikmati perjamuan korbannya. Jadi di hari Tuhan nanti, ya, orang yang merasa dirinya hebat, anak-anak raja, para pemuka, alim ulama, pendeta mungkin, ya itu akan semuanya akan dihukum kalau memang Tuhan menilai mereka itu munafik. Nggak ada yang lolos dari penghukuman Tuhan ini. Ya. Maka ya dalam ayat-ayat yang kita baca akan banyak ratapan yang terjadi. Sesuatu yang tidak dimengerti. Kok ada orang pakai baju jubah agama, pendeta mungkin, pastor mungkin, punya gelar teologi, dosen teologi, tapi kok ternyata dihukum Tuhan nantinya. Karena banyak orang yang hari-hari ini tidak berpikir dalam bahwa apa yang dia kerjakan itu sebenarnya menyakitkan hari Tuhan, menyakitkan hati Tuhan. Banyak orang di hari-hari ini melakukan yang tampaknya kebenaran, tapi di dalamnya, di baliknya tersembunyi niat-niat jahat. Ya. Dan ini mengerikan bagi saya. Ya. Dan ini mengerikan. Ya. Jadi Bapak Ibu biji mata Tuhan, ya sama-sama kita lakukanlah hal-hal yang hari-hari ini menyenangkan hati Tuhan. Saya ya sudahlah menghindari pesta-pesta, kumpul-kumpul begitu. Lebih fokus pada apa yang saya bisa kerjakan untuk Tuhan. Ya. Jadi dalam bulan ini ada kumpul-kumpul para hamba Tuhan. Ya, dalam organisasi tempat saya bernaung. Saya sudah mengikuti beberapa kali. Tapi menurut saya hari-hari ini, menurut saya loh ya, di zaman masih COVID tinggi, mengumpulkan hamba-hamba Tuhan dari daerah-daerah yang kita tidak tahu mereka bersentuhan dengan siapa. Terus juga naik kendaraan, entah itu pesawat, kapal, bis, angkutan umum, atau kendaraan pribadi. Yang tentunya pasti mampir di beberapa tempat untuk makan siang dan lain sebagainya. Kemudian kumpul di satu tempat, kita berkumpul itu. Kalau menurut saya, ya kurang bijak lah.
Kalau menurut saya ya, secara pribadi. Anak saya saja, baik yang gede maupun yang kecil, dalam sekolah belum ada sebulan ini sudah di online kan lagi. Yang kecil sejak Senin ini online karena di kelasnya yang cuma 20-an orang, ada 2 temannya yang COVID-19. Masih kelas 6 SD. Dan karena 2 temannya di PCR COVID, maka kelas itu di online kan selama hampir ya 10 harian. Karena tanggal 18 Agustus baru masuk. Ini baru tanggal berapa? Ya. Jadi ini padahal mereka kan anak-anak SD gitu ya. Yang cuma saya yakin belum punya pergaulan seperti anak SMA. Jadi dari rumah, pagi-pagi ke sekolah, terus juga ke rumah lagi. Ya paling nggak kemana-mana. Kalau orang tuanya kerja mau kemana? Ya. Kecuali mungkin malam minggu ke rumah omanya atau ada acara kumpul-kumpul keluarga, diajak orang tuanya ketemu teman-teman relasinya, ya mungkin ada lebih interaksi ya, lebih luas lagi. Tapi kan mereka lebih skopnya kecil gitu. Karena mereka belum mandiri, anak SD mana bisa pergi ke Bandung sendiri, terus ke mall sendiri gitu ya. Jadi bayangkan kalau yang kecil saja, yang agak terproteksi, ya masih bisa terpapar COVID. Apalagi kita, saudara saya yang sudah dewasa, berinteraksi kemana-mana, dari daerah yang kita tidak tahu mereka dari mana, bertemu dalam setempat. Ya bagi saya, ya kurang bijak. Apalagi ya ditempatkan dalam hotel. Ya kalau di hotel sih masih mending ya. Paling cuma sekamar berdua, tapi ditempatkan juga dalam sebuah asrama yang biasanya dalam satu kamar ada beberapa ranjang. Jadi pasti ada 10 orang dalam satu kamar mungkin. Yang kita bisa satu kamar dengan orang yang tidak kita kenal sebelumnya. Ya beberapa teman saya ikut, tapi kalau saya bilang enggak lah. Ya, bukan saya takut kena COVID, saudara. Tapi ya saya sudah mengikuti beberapa kegiatannya dan itu bukan agenda wajib. Kalau agenda wajib, perintah, maka saya datang. Dalam pengalaman saya yaitu yang mau datang silakan, yang nggak mau datang ya nggak apa-apa. Ya. Jadi ya saya memilih tidak datang untuk tahun ini. Dan lebih baik ya saya terus melayani Tuhan ya, bikin program-program seperti ini untuk saudara. Daripada saya 3-4 hari keluar kota untuk sesuatu yang bagi saya ya tidak terlalu urgent lah. Dan bukan sebuah kewajiban untuk saya lakukan juga. Maka saya memilih untuk tidak ikut. Tapi banyak orang yang memang memilih untuk ikut. Suka dengan keramaian seperti ini. Itu yang saya tangkap kesannya. Ya. Dalam pertemuan-pertemuan antara beberapa hamba Tuhan itu, banyak orang ya kalau ikut dalam bagian itu merasa gimana gitu. Ya saya tidak bilang salah atau benar lah ya. Nah, ini saya kalau ngomong nih ada di jurang nih. Cuma saya harus menyuarakan ini. Ya. Bahwa banyak orang itu akhirnya tidak fokus dengan apa yang dia sedang jalankan sebagai hamba Tuhan. Kalau bagi saya hari-hari ini, kalau pergi kumpul-kumpul 3-4 hari, ya itu tidak memberikan stempel kalau saya datang ke tempat itu saya seorang hamba Tuhan. Ya. Kecuali kalau situasinya lagi aman, damai, sejahtera, ya kita kumpul-kumpul setahun sekali sambil berfellowship, oke lah gitu. Tapi kalau situasinya masih seperti ini, ya, dan juga situasi ekonomi juga belum membaik, ya bagi saya mestinya bisa kita postpone dulu untuk sementara waktu atau ya dibuat dalam skop yang lebih kecil
Ya, mungkin ketemu per kota itu lebih bijaksana mungkin kalau menurut saya ya. Jadi yang hadir pun juga berasal dari kota yang sama. Jadi kurang lebih wilayahnya atau kondisinya kita bisa pahami. Ya, saya nggak mau ngomong lanjut lah soal itu. Tapi tiba-tiba teringat lagi ngomongin ini. Bahwa Tuhan akan menghukum nantinya. Ya. Dan meskipun Tuhan menghukum bumi ini, Tuhan pasti akan melindungi dan menyelamatkan orang-orang yang mau berdiri dekat dengan Dia. Dan sekali lagi, kenapa saya ngomong tadi? Berdiri dekat dengan Tuhan. Benar-benar hidup melayani Tuhan. Itu harus kita tafsirkan dengan lebih tajam lagi. Saya selalu berkata berkali-kali bahwa orang yang punya gelar pendeta, pastor, punya gelar teologi, S1, S2, S3 di belakangnya, itu belum tentu loh saudara. Orang ini benar-benar berdiri dekat dengan Tuhan. Saya juga ada dalam sebuah grup WhatsApp, di mana yang ada di situ tuh bangga sekali kalau sudah punya prestasi akademis S3, doktoral gitu. Kayaknya udah kayak hebat sekali gitu. Dalam bahasa-bahasa mereka sering merendahkan pemahaman orang-orang yang memang harus diakui sedikit nyeleneh gitu. Tapi dalam bahasa mereka, mereka membicarakan orang di mana orang itu tidak ada dalam grup WhatsApp itu. Ini bagi saya nggak fair, saudara. Iya nggak sih? Ngomongin orang di belakangnya itu kan nggak baik, saudara. Saya satu sisi mau keluar dari grup itu, tapi sisi yang lain yang mengundang saya itu orang yang saya hormati. Yang memasukkan saya ke grup itu orang yang saya hormati. Saya tidak minta dimasukkan dalam grup itu, tapi saya dimasukkan. Jadi ada kata belece atau ya kemudahan gitu. Dan yang mengundang saya, yang memasukkan saya di grup itu, ya orang yang paling dihormati di grup itu. Jadi kalau saya keluar itu gimana gitu. Tapi jujur saya tidak sejahtera di situ. Saya respect dengan para rekan-rekan pelayan Tuhan yang punya gelar teologi luar biasa dan memang mendalami teologi karena bahasa mereka tuh kadang-kadang saya saja yang sudah sekolah juga nggak paham gitu, terlalu tinggi. Ya. Tapi jelas bicarakan orang yang tidak ada di grup itu dan saling mentertawakan orang itu bagi saya nggak bijaksana. Nggak bijaksana sama sekali. Ya kan? Dan orang-orang model begini merasa mereka sudah menjadi seorang hamba Tuhan. Mereka merasa pandai dalam teologi, mereka bisa menyerang teologi orang lain, merendahkan, meremehkan pemahaman tafsir orang lain, mentertawakan hamba Tuhan lain. Yang sebenarnya ranah mereka tuh bukan di sana. Ranah mereka tuh hanya mengajar saja. Oke, kalau memang mau mendebat pemahaman pandangan teologi hamba Tuhan lainnya, ya tapi mestinya japri dong, atau libatkan orang itu untuk bisa membela pandangan dia di dalam sebuah diskusi terbuka. Ini ngomongin orang, perbedaan pendapat teologi yang berbeda dengan orang itu di sebuah grup WhatsApp di mana orang yang dibicarakan, orang yang ditertawakan tidak ada di situ. Nggak fair bagi saya. Ya tadi, tapi saya bukannya munafik ya. Tadi saya menghormati orang yang mengundang saya di situ. Jadi saya pasif aja, saya cuma baca kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu ya saya malas, saya skip aja. Ya memang mengganggu handphone akhirnya karena sampai bisa 200 pesan dalam WhatsApp grup itu yang belum terbaca oleh saya. Jadi kadang-kadang kalau saya buka, saya nggak tahu nih konteksnya ngomong apa karena sudah 200 japrian WhatsAppan gitu di atas sebelumnya dan males saya scrolling ke atas lagi. Nah saudara, ayo sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan dengan sungguh.
Kalau kita memang jadi orang yang mau melayani Tuhan, ya melayani Tuhan dalam konteks yang benar. Konteks melayani apa? Datang kumpul-kumpul, datang ngomongin orang, apakah itu konteks melayani? Kumpul-kumpul dengan banyak pendeta untuk membanggakan prestasi pelayanan kita, atau untuk menyombongkan karya pelayanan kita, apakah itu pelayanan? Gitu. Sebab saya kan di YouTube bukan setahun 2 tahun pandemi ini ya. Di YouTube saya sudah hampir ya 8 tahunan seumur gereja yang saya gembalakan, yang Agustus ini mestinya kemarin hari Minggu kita bikin acara ulang tahun gitu ya. Tapi nggak saya lakukan karena situasi masih kurang baik lah gitu. Dan nggak ada kewajiban kalau merayakan hari jadi atau pertambahan usia itu kita harus pesta pora. Nggak ada kewajiban di Alkitab. So itu tentatif aja. Kalau momennya pas, berkatnya ada, kita jalankan. Tapi kalau momennya nggak pas, meskipun berkatnya ada, ya ngapain kita lakukan. Kalau momennya pas, tapi kalau uangnya nggak ada, ya ngapain juga kita lakukan. Ngapain dipaksakan juga. Jadi biasa aja gitu. Ya di momen-momen ini ya kita mencermati lah saudara ya, mencermati dengan sungguh lah. Bagaimana kita harus melayani Tuhan dengan sungguh itu. Ya. Sebab dalam tadi kembali kepada cerita saya tadi, saya mengikuti perkumpulan ini ya. Beberapa tahun yang lalu ketika saya muncul, orang ada yang mengenali saya gitu, karena saya kan sudah di YouTube lama. Dan akhirnya ya saya tergoda lah sebagai manusiawi gitu ya. Ngerasa gimana gitu. Bohong lah kalau saya tidak senang kalau saya dikenali oleh orang di kerumunan orang. Sehingga ada orang membicarakan saya dan dekat dengan saya atau mau bicara sama saya. Bohong lah kalau saya tidak ada apa ya, sebuah kebanggaan meskipun hanya kecil gitu ya. Bohong. Pasti ada lah. Bayangan dikenali orang padahal saya bukan pengisi acara, saya dikenali orang padahal bukan saya pemimpin dalam organisasi itu, bukan bagian dari inner circle pemimpin di lingkungan itu, saya hanya gembala biasa, ya kan luar biasa. Ya hanya itu yang saya dapatkan. Ya. Sisanya yang disampaikan dalam seminar, saya sudah pernah dapatkan itu dalam bentuk seminar atau saya dulu kan sering ikut seminar kemana-mana waktu masih muda. Pesan yang disampaikan ya saya tahu kok. Firman Tuhan yang dikhotbahkan juga ya saya juga tahu. Jadi saya di sana ya cuma menghabiskan waktu aja selama beberapa hari. Ya, kalau jujur kalau bagi saya ya akhirnya tidak efektif. Apalagi hari ini saya punya tanggung jawab pelayanan. Setiap hari harus bikin program buat jadi berkat. Jadi saya pikir ya udahlah di rumah aja. Saya nggak tahu saudara gimana pandangannya. Nah kalau Tuhan sudah berkehendak menghukum, maka nggak ada yang bisa lolos saudara. Tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menjagamu, maka Tuhan akan memulihkan saudara. Meskipun orang lain rumahnya dibuat sunyi, kekayaannya akan dirampas. Rumah yang mereka baru bangun tidak akan mereka diami. Mereka yang bikin kebun anggur tapi mereka tidak bisa minum anggurnya. Itu kalau orang dihukum tuh seperti itu. Jadi apapun yang mereka lakukan ya sia-sia, orang Tuhan sudah menghukum mereka. Dan hari Tuhan tuh seperti itu nanti. Sehingga kekayaan kaya apapun tidak akan bisa menyelamatkan seseorang saudara. Di hari Tuhan itu. Jadi hari yang penuh dengan kesusahan. Ya. Maka tadi dekatlah dengan Tuhan. Melekatlah dengan Tuhan. Belajarlah menafsirkan dengan benar seperti apa itu keintiman dengan Tuhan harus kita lakukan. Sebab banyak orang di luar sana berkata kalau ke gereja sudah intim dengan Tuhan. Bagi saya enggak lah saudara. Ke gereja itu kebanyakan ya cuma tanggung jawab sebagai orang Kristen aja.
Apalah artinya hari Minggu ke gereja, tapi kalau Senin sampai Sabtu, saudara sama sekali tidak punya keintiman dengan Tuhan. Nggak membangun komunikasi dengan Tuhan. Nggak ada waktu untuk membaca Alkitab. Apalah artinya? Jadi saya berharap lewat program ini, di Zefanya 1 ini, ingat pesannya, bahwa Tuhan pasti akan menghukum dunia ini. Kalau Tuhan sudah menghukum, maka nggak ada yang bisa luput. Kalau kau mau luput, berdiamlah, berdirilah dekat dengan Tuhan. Bangunlah keintimanmu dengan Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan semuanya. Ketika semuanya mengalami penderitaan, kau akan dipulihkan, kau akan diberkati. Ada waktunya Tuhan, di harinya Tuhan. Tuhan akan melihat, menunjukkan pembedaan mana yang hambanya dan mana yang bukan hambanya. Dan segenap dunia ini pasti akan memahaminya. Semoga dipahami. Ya, kita akhiri Zefanya pasal pertama ini. Semoga diberkati dan semoga lewat pembacaan tadi saudara menangkap pesan yang saya sampaikan, yang saya dapatkan, bahwa coba tafsirkan intim dengan Tuhan itu seperti apa. Jangan mengikuti tafsiran orang-orang lain gitu. Orang-orang lain mengatakan kalau intim sama Tuhan ya kumpul-kumpul sama orang Kristen. Kalau mau intim sama Tuhan, ya datang ibadah hari Minggu ke gereja. Coba ditanyakan dalam hati nuranimu, apakah seperti itu intim dengan Tuhan? Dan kalau sudah memahami, coba kerjakan dengan konsisten. Meskipun sikap kita nanti bisa disalahpahami oleh orang. Orang popo. Ya. Yang penting hidup kita bisa menyenangkan Tuhan. Karena saya bilang tadi, yang bisa menyelamatkan kita, menyelamatkan kamu, menyelamatkan aku di hari Tuhan nanti cuma satu. Ketika kita berdiri dekat Tuhan. Semoga diberkati, dan kalau diberkati tolong di subscribe, di like, di share program ini kepada yang lainnya, dan juga dibantu dengan dukungan doa supaya program ini ke depannya semakin lebih efektif lagi. Saya undang semua yang mau ikut belajar lebih lagi, mengikuti sekolah Alkitab. Kita di Agustus ini akan buka kelas Kristologi, kelas tentang Kristus, tentang Yesus. Pasti akan jadi berkat buat semuanya. Biayanya sangat murah, 100.000 saja. Kalau saudara bahkan tidak punya dana untuk ikut ini, hubungi kami, nanti kami akan berikan beasiswa. Karena program ini memang benar-benar dibuat untuk memberkati banyak orang. Tundukkan kepala, kita doa. Tuhan, terima kasih buat Zefanya 1. Kami belajar memiliki pemahaman yang benar soal berdiri dekat Tuhan itu. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa di Deep Talk with Pase berikutnya di hari esok. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.